Sistem ganjil genap kembali diberlakukan di wilayah DKI Jakarta di tengah kasus COVID-19 yang terus meningkat. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami pakar epidemiolog UI Hermawan Saputra dan juga ada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Selamat siang, Pak Syafrin. Selamat siang Mbak Dita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hermawan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa Pak Hermawan. Selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang Mbak Dita, sehat selalu. Sehat selalu Pak. Saya ke Pak Syafrin terlebih dahulu. Ini adalah hari kedua sosialisasi, bagaimana evaluasinya hingga saat ini Pak? Apakah masyarakat ini masih banyak yang belum tahu aturan ini diberlakukan kembali? Ya, dari hasil pantauan kami pada hari kedua ini masyarakat sepertinya sudah banyak yang memahami, dan perlu disampaikan bahwa sejak kemarin kami dari Dinas Perhubungan dengan jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya terus melakukan sosialisasi di mana bagi warga yang ternyata berkendara dengan plat nomor paling belakang yang tidak sesuai dengan tanggal yang diperuntukkan, itu diberikan tindakan preventif oleh rekan-rekan dari Polda Metro Jaya berupa dihentikan, kemudian diingatkan, dan tentu ini dampaknya luar biasa karena kita lihat sejak kemarin lalu lintas di Jakarta relatif ramai lancar dan hampir tidak ada antrian yang berarti di setiap persimpangan di Jakarta. Demikian pula halnya dengan jumlah penumpang di angkutan umum. Dari pantauan kami, apakah itu dengan KRL, MRT, Transjakarta, tidak ada lonjakan penumpang yang berarti. Memang untuk periode kemarin terjadi peningkatan jumlah penumpang di Jakarta itu sekitar 6%. Tetapi jika kita melihat pada periode waktu sibuk pagi, yaitu mulai jam 5 pagi sampai dengan jam 9 pagi kemarin, justru total pergerakan di dalam Jakarta itu turun penumpangnya. Pada minggu lalu di hari Senin, total jumlah penumpang yang menggunakan Transjakarta dan MRT pada waktu pagi tadi jam 5 sampai dengan jam 9 itu 97.341 penumpang. Tetapi kemarin pada periode waktu yang sama jam 5 sampai dengan jam 9 pagi justru menjadi 97.388 penumpang. Artinya naiknya sangat kecil walaupun secara keseluruhan naik 6%. Demikian Mbak Dita. Baik, Pak Syafrin, apa sebenarnya urgensi untuk memperlakukan kembali ganjil genap? Apa yang ingin dicapai oleh pemerintah DKI Jakarta? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini Jakarta masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kita belum selesai menangani COVID-19. Dan setelah penerapan SIKM ditiadakan di Jakarta, maka instrumen pengendalian pembatasan pergerakan orang di Jakarta itu tidak ada lagi. Perbandingannya adalah cukup signifikan volume lalu lintas sebelum tanggal 14 dan setelah tanggal 14 yang kami lakukan evaluasi. Artinya dengan ditiadakannya SIKM, maka warga beranggapan mereka bisa bermobilitas kemana saja di Jakarta tanpa ada batasan. Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan Pergub 51 tahun 2020, ada emergency brake yang bisa ditarik oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada dua pilihannya. Yang pertama adalah menerapkan kebijakan ganjil genap dalam rangka mengerem keinginan warga untuk bermobilitas. Yang kedua tentu kita kembali ke masa PSBB dan semua warga pasti tidak menginginkan ini terjadi. Oleh sebab itu, di tahap awal yang kami aktifasi adalah rem darurat pembatasan lalu lintas. Tujuannya masyarakat aware bahwa sekarang kita masih dalam pandemi COVID-19, namanya pelaksanaan PSBB transisi. Baik. Dan kemudian kita tetap disiplin di rumah bagi warga yang mendapatkan giliran atau jadwal bekerja dari rumah, tidak melakukan pergerakan atau perjalanan yang kurang penting. Begitu Mbak Dita. Baik, jadi ini untuk membatasi mobilitas dari masyarakat. Saya ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, dengan diberlakukannya kembali penerapan ganjil genap ini apakah tidak menjadi celah untuk munculnya klaster transportasi seperti itu Pak?
Ya, selamat siang Mbak Deta. Jadi saya mewakili Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia melihat dari perspektif epidemiologi dan kesehatan ada 3 hal yang patut betul-betul menjadi pertimbangan oleh Pak Safrin dan teman-teman di pemerintah DKI Jakarta. Pertama dari sisi kebijakan bahwa seperti yang dikatakan Pak Safrin, kita masih dalam situasi pandemi, tandanya kita masih dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020. Yang kedua juga kita dalam keadaan bencana sesuai dengan Kepres 12 tahun 2020 yaitu pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai bencana non-alam. Dalam situasi kebencanaan, situasi kedaruratan, maka situasi tidak normal, melainkan abnormal. Penerapan ganjil genap dulu kita melihat filosofinya yaitu mengalihkan transportasi keramaian di jalanan, lebih menggunakan masyarakat, lebih menggunakan transportasi publik untuk juga adanya ketertiban dalam ibu kota. Namun demikian ketika ganjil genap diterapkan saat ini di kala pandemik naik terus kasus kita di DKI Jakarta pun fluktuatif, bahkan replikasi virusnya masih terjadi lebih dari 1, maka sangat riskan setiap area publik termasuk transportasi publik sebenarnya justru area yang harus kita hindari. Keramaian, kepadatan, dan juga area publik itu sesuatu yang tidak bisa kita tolerir. Dalam pengendalian COVID itu yang justru harus kita hindari. Sebenarnya justru kita dengan menganjurkan orang menggunakan kendaraan pribadi, itu lebih terjaga keamanannya dalam situasi pandemi COVID. Beda dengan situasi normal tentunya. Yang kedua dari aspek juga akses terhadap pelayanan kesehatan. Bayangkan ketika orang DKI ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, mungkin dia merasa semacam demam tinggi, ada sesak di dada, ada radang di tenggorokan, dan mungkin ada gejala-gejala lain yang mengarah ke COVID, ingin memeriksakan dirinya, dengan adanya ganjil genap, tentu kendaraannya juga akan menjadi masalah ketika harus mengakses pelayanan keluar dari rumahnya. Hal ini adalah poin yang kedua yang menjadi perhatian. Artinya ada kedaruratan kesehatan yang ganjil genap ini juga menjadi tantangan. Tetapi ada yang paling penting yang ketiga, tadi Pak Safrin mengakui adanya kenaikan kumulatif di angkutan umum walaupun ini belum terlalu signifikan. Tetapi perlahan ini kan berlaku sampai hari Kamis yang sifatnya uji coba. Setelah itu ada penegakan berupa tilang oleh aparat kepolisian lalu lintas dan akan menyebabkan orang secara sadar memilih transportasi publik, sebagian mungkin akan beralih ke kendaraan bermotor. Jadi cara berpikir kita tidak dengan mengalihkan transportasi, melainkan selesaikan hulu persoalannya yaitu manajemen perkantoran. Kalau ini kaitannya dengan penanganan dan pengendalian COVID. Dengan kita mengalihkan ke angkutan publik, ada titik-titik keramaian baru, semisal antrian orang membeli tiketnya atau untuk menggesek kartunya. Ada antrian di peron, tadi dibuktikan juga oleh wartawan dari iNews, bahwa terjadi keramaian yang tidak hanya di dalam ruang angkutan, kereta atau MRT atau bus Transjakarta, tetapi justru saat antrian naik, keluar, dan masuk ini. Ini menjadi masalah baru. Anggaplah kereta contohnya, kereta dari Bogor ke Jakarta. Begitu nyampe di salah satu stasiun di Jakarta untuk mengakses ke kantor, kira-kira juga mereka menggunakan apa? Apakah jalan kaki atau masih menggunakan kendaraan umum lagi? Nah ini kan tantangan-tantangan yang membuat banyak sekali titik-titik keramaian yang akan terjadi dan disitulah potensi transmisi akan terjadi. Bahkan dalam tilang saja ketika dilakukan secara manual antara pelanggar ganjil genap dengan Pak Polisi, kalau dilakukan secara manual pun itu menambah titik transmisi yang baru. Padahal semua itu harusnya kita batasi. Berarti ada perpindahan kerumunan dan juga kepadatan penumpang ke transportasi publik. Silakan Pak Syafrin ditanggapi apakah ini tidak dihitung ulang dengan berpindahnya masyarakat ke transportasi publik? Ya baik, jadi terima kasih Pak Hermawan. Memang jika kita melihat tujuan awal ganjil genap pada masa normal, kita ingin mendorong warga untuk berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi shifting ke public transport. Tetapi kembali lagi bahwa regulasi yang diambil saat ini merupakan instrumen
pembatasan pergerakan orang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kenapa ini dibutuhkan? Saat ini kewenangan untuk melakukan pembatasan pergerakan orang di Jakarta adanya adalah dengan melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui ganjil genap. Karena tidak ada lagi instrumen lainnya yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Oleh sebab itu, maka dengan kita mengaktifasi ganjil genap, maka tentu pergerakan orang yang tidak penting tadi itu tidak dilakukan. Contohnya, barangkali banyak kantor yang sudah menerapkan 50% karyawannya bekerja dari rumah. Tetapi kemudian karyawan yang dari rumah itu merasa bahwa dia hari itu seolah-olah bisa bergerak kemana saja. Dia bisa melakukan janji bertemu dengan rekannya dan kemudian dia melakukan perjalanan. Tetapi jika yang bersangkutan ternyata nomor polnya adalah ganjil dan hari ini genap, maka yang bersangkutan mendapatkan giliran kerja di rumah, dia akan disiplin berada di rumah. Dan memang kemarin ini yang terus kami lakukan pemantauan Pak Hermawan, kita harapkan bahwa peningkatan 6% ini pun ini tidak terjadi pada jam sibuk. Kemarin jam 6 sampai dengan jam 9 pagi yang biasanya sangat padat di angkutan umum, justru di beberapa titik terjadi penurunan seperti halnya di MRT yang sebelumnya 6.000 sekian, justru kemarin pada pagi hari itu turun menjadi 5.900-an penumpang. Artinya memang ada beberapa yang tidak melakukan pergerakan ataupun perpindahan dari angkutan umum ke kendaraan pribadi. Yang kedua, terkait dengan kapasitas angkutan umum. Kapasitas angkutan umum memang saat ini sebelum kita menerapkan kebijakan ini untuk MRT yang terisi di jam sibuk itu hanya 30%. Demikian pula halnya dengan Transjakarta. Artinya dengan limpahan 6% juga dengan masih kondisi akan belum ditambah layanan dan jumlah bus ini pun masih cukup. Ya, terus kami lakukan evaluasi dan tentu masukan dari masyarakat. Tetapi satu hal, kami berharap bahwa ya siap. Baik, saya ke Pak Hermawan sendiri, mungkin adakah saran atau juga solusi Pak secara singkat untuk pemerintah dalam pemberlakuan ganjil genap ini? Ya, saran saya pertama di antara dinas di lingkungan pemerintah DKI Jakarta harus betul-betul melakukan koordinasi dan konsolidasi. Saya menangkap ada beberapa sudut pandang yang boleh jadi akan berbeda antara dinas perhubungan, dinas tenaga kerja, dan juga dinas kesehatan. Jadi ada 3 dinas ini yang menjadi sektor dengan sudut pandang yang berbeda. Ketika Pak Syafrin dari dinas perhubungan memberikan argumennya, maka secara filosofis kita bisa memahami tujuan beliau dan betul-betul benar dari perspektif beliau. Tetapi dalam penanganan COVID ini adanya peran multi-stakeholders, artinya peran dari dinas ketenagakerjaan yang melakukan manajemen perkantoran, industri, dunia usaha, dan ketenagakerjaan itu sendiri, itu juga harus dilihat pada sudut yang berbeda. Di sudut yang lain adalah dinas kesehatan, termasuk dari potensi resiko transmisi tadi itu sudut pandang kesehatan. Maka itu himbauan kami pertama dilakukan konsolidasi itu. Yang kedua, betul-betul harus hati-hati mengkaji ini. Ketika uji coba ini Pak Syafrin, harapan kami betul dievaluasi. Anggaplah di 3 hari atau seminggu pertama betul-betul dievaluasi. Tetapi kalau ada potensi resiko kenaikan yang disebabkan peralihan publik ini, kami rasa harus legowo dinas perhubungan harus mengevaluasi kembali untuk penerapan ganjil dan genap ini. Baik, jadi tidak hanya dilihat dari sisi transportasi, tapi juga secara keseluruhan, terutama kesehatan. Terima kasih atas informasi dan waktunya Pak Hermawan dan juga Pak Syafrin sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang.